tinggi banget dan besar banget ya. Udah tua banget ini pohonnya. Keren sih ini. Jalurnya seperti ini ya guys, menuju pos 6. Gokil. Nampaknya pos 7 masih jauh banget ya. Ini masih turun. Naik. Ya pos 7 tuh kalau gak salah di atas itu ya. Di atas semak-semak atas itu. Batu. Halo kawan-kawanku semuanya, bertemu lagi dengan saya Fian dari channel Jalan Sendiri ID. Dalam kesempatan kali ini kita akan menuju ke puncak Gunung Slamet via basecamp baru, basecamp Jagarimba. Oke, let's go. Kita makan selamat Oke mas, berangkat dulu. Iya. Kita nggak akan kemana-mana kok. Oke, siap. Hati-hati bang. Iya. Yuk, mari. Sekarang kita ke tempat parkir sama anunya tuh beda. Jadi kita ke tempat parkir dulu, terus nanti ngojek dari sana ke shelter. Oke, lanjut. Tempat parkir tadi dari base camp tempat registrasi kita 30 menit naik motor, jauh banget, sekitar 6 kilo dari sana jaraknya. Jadi kalian persiapannya harus lebih matang lagi daripada saya. Yuk monggo. Bagus mas, Ya, gitu mas. lumayan lah. karena tadi salah jalan. Ini kita balik lagi ke pertigaan. Kalau pertigaan tuh arahnya turun ya, bukan arah naik. Kalau arah naik tadi nanti ke arah Cokro Kembang, tapi view-nya bagus ya. Ya, tadi kan di sini ya. Iya. Oke. Buat pengalaman ya. Aku juga belum pernah masalahnya, soalnya nggak tahu.
Mas, hati-hati Mas. Yuk. Sekarang jam 11. Tadi naik ojek dari pos parkir motor menuju ke shelter Jaga Rimba itu sekitar 20 menit. Lumayan worth it. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 4 km kalau kalian jalan. Dan jalannya juga lumayan naik turun gitu, berbentuk makadam, ada yang tanah. Tapi overall jalurnya lumayan worth it kalau kalian naik ojek dari pos parkir. Lanjut ya Bang. Oke. Mari. Iya, iya. Jam 11:05 kita lanjut menuju ke puncak. Sini ada orang lain ya. Yo, berangkat Bang. Mari Bang. Kita jalannya sendiri ya, karena yang dua udah jalan duluan tadi pagi. Tadi juga ada yang naik 2 orang, jadi kemungkinan di jalan nanti kita ketemu orang. Tapi sementara kita jalannya sendiri dulu ini. Di awal-awal pendakian kita ngelewatin tanaman bunga seperti ini. Bunganya lumayan bagus, cantik, warna putih. Dan ini datar ya jalannya kita. Dan gak jauh kita jalan, kita ada arah menuju ke puncak, kita ikutin aja jalan pelangnya ke kanan. Dan jalurnya seperti ini, sangat unreal sekali, keren banget. 10 menit kita jalan udah sampai di batas vegetasi ya. Di sini hutannya lumayan rapat dan sesekali juga kita ngelewatin areal yang terbuka seperti ini. Nanti di depan sana juga ada areal yang udah mulai tertutup lagi. Dan katanya jarak antara shelter dan pos 1 itu nggak begitu jauh. Jadi kemungkinan sebentar lagi kita akan sampai di pos yang pertama. Di sini agak horor juga ya jalur pendakiannya, tapi overall kita jalan tuh datar banget sedari tadi, jadi gak begitu ngos-ngosan lah kalau jalan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi menuju ke pos yang pertama. Sekedar informasi teman-teman, di sini kalian nanti akan menemui tanaman jelantang ya di sepanjang perjalanan menuju ke pos yang pertama, dan itu usahakan kalian jangan mencoba memegang, atau kalau kalian pengen ngerasain rasanya tersengat kayak sengatan lebah gitu, kalian coba pegang aja. Tapi saranku sih jangan, dan usahakan kalian gunakan celana panjang kayak aku kayak gini, karena berdasarkan pengalaman dulu ketika aku naik Gunung Slamet juga via Sawangan, itu banyak sekali tanaman jelantang, dan kalian kalau nggak sengaja megang itu rasanya sangat panas dan juga kaki kalian akan bentol-bentol ya. Tapi itu nggak bertahan lama sih, cuman sebentar aja terus hilang. Tapi kalau kalian kena terus ya lumayan menyiksa juga ketika jalan. Jadi usahakan pakaian yang kalian gunakan proper ketika naik Gunung Slamet via Baru ini. Nggak jauh dari tempat kita jalan, sekitar 30 menit sampai di pos pertama, Damar Sasongko. Ini belum dipasang ya, tapi di bawah tadi aku udah lihat ada plang yang mau dipasang di sini. Katanya nanti mau dipasang hari Senin. Jadi ketika kita naik belum dipasang ini plangnya. Karena kita nggak terlalu capek, jadi kita lanjut aja menuju ke pos yang kedua. Oke, tetap stay tune di channel Jalan Sendiri ID. Yuk. Ini menuju ke pos 2 lumayan teduh ya lokasinya. Dan tadi kita udah dipesan ya. Di sini kalian hati-hati, jangan terlalu menarik perhatian. Karena di sini tuh habitat dari macan kumbang ya. Beberapa orang pernah lihat di areal menuju pos 2 ini. Dan kalau menurutku sih wajar aja ya, karena lokasinya bisa kalian lihat
Di kanan kiri kita jalan tuh arealnya ditumbuhin sama pepohonan yang lumayan tinggi. Jadi semoga aja aman kalau kita nggak begitu narik perhatian mereka. Keren gila, hutannya keren banget. Udah lama banget aku gak naik Gunung Slamet dan dapet view hutan kayak gini. Asli keren banget. Dan ini sepi ya, karena rombongan kita ada di depan, jauh banget. Kita selisih sekitar berapa ya, 2 jaman lah. Mungkin mereka udah sampai di pos 2 atau pos 3 mungkin. Tapi tadi sih kita janjian kalau angkem di pos 5 ya pos 7. Jadi semoga aja kita bisa nyusul mereka ya. Dan overall nih jalurnya belum begitu nanjak terjal. Jadi lumayan tidak melelahkan. Jalan dari pos 1 menuju ke pos 2 sejauh ini. Oke, kita update lagi ketika nanti sampai di pos yang kedua. Oke, tetap stay tune di Jalan Sendiri ID. Yuk. Mantap. Keren. Sekitar 30 menit jalan, ketemu areal yang lumayan terbuka. Dan ini dekat area lembahan, jadi agak sejuk ya anginnya. Karena anginnya dari bawah langsung ke atas, menuju ke arah kita sekarang. Dan ini bertepatan sama azan zuhur, jadi kita istirahat dulu sambil buka perbekalan. Bongkar perbekalan dulu guys. Roti. Kopi. Oke, setelah istirahat sekitar 10 menit kita lanjut menuju ke pos 2. Dan ini jalannya aneh. Kita ngelewatin jalanan menurun ya guys. Dan sepertinya kita dibawa masuk ke areal hutan yang semakin rapat. Pohonnya tuh tinggi banget dan besar banget ya. Udah tua banget ini pohonnya. Keren sih ini. Mantap banget deh jalurnya. Sekitar 20 menit kita jalan, kita nemuin pipa yang di situ ada kayak semacam kayu yang mengalirkan air dari pipa tersebut, dan kalian bisa ngambil di sini dan kemudian nanti juga bisa ngambil di atas. Sekitar 40 menit kita jalan dari pos 1, udah sampai di pos 2 Sabdo Palon. Tadi jalannya lumayan landai ya, naik turun di punggungan. Tadi juga nemuin pos mata air sebelum kita sampai di pos yang kedua ini. Dan ini areanya seperti biasa, ada areal yang lumayan terbuka, jadi semisal kalian keadaan kondisi darurat bisa kalian manfaatkan untuk mendirikan tenda. Mungkin ini nanti istirahat 5 menit, terus kita lanjut menuju ke pos yang ketiga. Oke, tetap stay tune di channel Jalan Sendiri ID. Kita lanjut menuju ke pos yang ketiga. Sekarang jam 12.51 dan di awal pendakian kita ngelewatin
jalur yang landai banget, jadi gak begitu melelahkan ya ketika mendaki menuju ke pos yang ketiga. Rapet banget, tapi ini datar ya, enak banget buat jalan. Di atas sana mendung banget, semoga aja nggak hujan ya, ya Allah, semoga aja nggak hujan. Sepertinya kita udah mulai memasuki hutan yang berbeda ya. Di depan itu udah mulai masuk ke areal hutan-hutan sengon. Sepertinya ini batas hutan kita ketika jalan. Ini jalurnya semakin nanjak ya. Jadi perlu effort ekstra sebelum menuju ke pos yang ketiga. Sekitar 20 menit kita jalan dari pos 2, kita nemuin ada pipa air, tapi ternyata pipa airnya tuh nggak ngalir ya airnya. Dan sepertinya juga tadi aku lihat aliran airnya tuh sangat kecil sekali, dan ketika dikasih batang pohon dia nggak keluar air sama sekali. Jadi sebisa mungkin kalian mengisi air di sebelum pos 2 tadi. Mulai nanjak guys di pos 2 menuju ke pos 3 ini. Sekarang jam 13.20. Ada percabangan. Katanya sih dari atas sana itu jalur base camp Selamat Via Sawangan. Dari atas sana. Dan arah kita lewat dari sana. Dan di sini juga udah ada penandanya, jadi kalian nggak perlu bingung ketika lewat jalur ini. Mungkin sejauh ini jalanannya lumayan enak ya buat ngetrek. Jadi kalian nggak perlu khawatir ketika ingin mencoba melewati jalur pendakian via base camp baru ini. Oke, kita mungkin lanjut lagi menuju ke pos 3 dan tetap stay tune di channel Jalan Sendiri ID. Yuk! Datar sih jalurnya, enak buat jalan. Kita ngelewatin beberapa pohon sengon, ada yang mati, ada yang masih hidup. Ini mungkin terlalu rapet ya, makanya pohonnya tuh gak bisa tinggi. Tanjakannya ini terjal banget ini. Dan di atas pun lihat sama, kesana kesana kesana. Sepertinya ini kita akan berganti punggungan ya, jadi tanjakannya tuh terjal banget dari pos 2 menuju ke pos 3. Oke, hup, aman. Perlu tali sini, tapi ini untung tuh dibantu sama pohon-pohon sengon ya, jadi nggak begitu susah ketika naiknya. Ini terjal banget, ini 90 derajat. Dan ini cuacanya tuh berangin banget ya. Tapi untungnya kita di sini dinaungin sama pepohonan sengon yang lumayan rapat barisannya. Jadi alhamdulillah pas jalan nggak begitu dingin ya. Dan ini juga cuacanya sepertinya agak berkabut. Jadi semoga aja nggak hujan ya ketika jalan. Karena kalau hujan, jalan menuju ke pos 3 tadi tuh sangat berat sekali pastinya. Oke. Karena udah nggak begitu capek, kita lanjut lagi menuju ke pos 3. Tetap stay tune di Jalan Sendiri ID. Yuk.
Gak jauh dari tempat kita jalan, kita udah mulai ngeliatin jalanan yang datar lagi ya guys. Gak terjal tadi. Mantap. Jalan sekitar 1 jam 20 menit kita sampai di pos 3 Noyo Genggeng. Di sini tuh udah ketinggiannya 2.500 sekian. Jadi lumayan dingin ya. Di sini muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekitar 8 tenda ukuran 4 orang. Dan di sini view-nya langsung puncak Gunung Slamet ya. Keren banget di belakang itu view-nya. Dan hari ini alhamdulillah cerah banget. Dan di sini juga banyak barisan pepohonan sengon yang lumayan rapat ya. Jadi anginnya nggak begitu kencang ketika kalian berada di sini. Mungkin nanti kita istirahat sejenak di sini sekitar berapa menit ya? 30 menitan lah sambil makan siang. Terus kita lanjut menuju ke pos yang keempat, kelima, keenam, dan mungkin nanti kita nggak tahu ya akan ngecamp di mana. Jadi ikuti terus perjalanan saya sampai nanti di puncak yang di atas sana. Oke, tetap stay tune di channel Jalan Sendiri ID. Yuk. Kita lanjut lagi menuju ke pos 5. Jalannya udah mulai datar lagi, berarti kita ngelewatin sebuah punggungan ya. Kemungkinan sih nanti kita akan berjalan naik turun melewati bukit. Dan sekedar informasi, di kanan arah kita jalan ini tuh langsung jurang ya. Jadi kalian perlu waspada ketika ngelewatin jalur ini. Jangan meleng, karena kalau jatuh akan berakibat fatal. Gila, sini jalurnya masih rapat banget. Rembutannya kayak main di kebun. Oke, gokil. Ketemu bunga Edelweiss. Ini bunganya tuh cantik banget. Gak kayak di Sumbing, gak kayak di Merbabu. Berwarna kuning. Dan ini tuh bunganya kecil-kecil ya. Jadi beda banget. Mantap banget ini. Kemarin aku ke Gunung Cermet juga gak seperti ini. Keren banget ini. Ingat, kalian gak boleh metik ataupun mencabut ini untuk kalian bawa turun. Cuman boleh kalian abadikan lewat lensa kamera aja. Oke, kita lanjut. Arah kita jalan ke sana menuju ke pos yang kelima. Oke, tetap stay tune di channel Jalan Sendiri ID. Yo. Istirahat dulu guys. Udah jalan 5 jam dari base camp. Ini jalurnya berangin banget, tapi alhamdulillah kita nggak keterpa langsung ya sama angin. Dan ini rumputnya tuh rapat banget. Dan kiri kita jalan juga langsung berdekatan sama jurang yang lumayan dalam katanya. Ini tuh jurangnya jurang tipe blank, jadi kalian kalau jatuh langsung jatuh ke bawah. Jadi perlu kewaspadaan dan hati-hati ketika ngelewatin jalur dari pos 4 menuju ke pos yang kelima ini. View-nya di depan keren banget. Seperti itu. Ini jalurnya itu blank ya. Jadi hati-hati banget ketika ngelewatin jalur ini. Kita menuruni bukit ya. Di sini tuh banyak sandungan ya. Hati-hati ketika jalan juga. Walaupun kalian menuruni bukit,
waspada juga. Kalian harus tetap waspada. Aduh. Kalau kalian tahu ini bunga apa, silahkan komen. Ini aku belum pernah lihat ini. Bunganya bagus banget. Dan di sini berdekatan sama bunga Edelweiss ya. Puncaknya tertutup kabut, jadi nggak begitu kelihatan. Dan ini jalan sekitar 5 jam 12 menit. Belum sampai juga di pos 5. Tapi semoga aja kita masih keburu ya waktunya untuk sampai di pos yang kelima. Rumputnya masih tinggi banget dan anginnya kencang banget dari arah kiri kita jalan ya. Dan di sini tuh nggak ada area lapang buat istirahat. Jadi sebisa mungkin, nah ini ada nih, istirahatnya berdiri, nggak bisa duduk. Kita tadi ngelewatin jalur itu tuh sepertinya kayak punggungan naga, seperti jalur Kaliwadas yang lama. Jalur naga nih guys, keren banget. Ini kita lanjut lagi menuju pos 5. Ini ada percambangan ya, nggak tahu ini. Dan sepertinya di depan kedengeran suara orang. Kayaknya kita udah mau sampai deh ini. Pos 5. Wih. Yoi. Akhirnya aku menyusul akhirnya nih. Aku banget ke camp pos 5. 5 aja. Kalau dirimu mau naik ya nggak apa-apa. Oke, nanti ketemu yang mau rombongan. Tapi jalannya pelan, jadi aku disuruh lanjut aja. Mungkin nanti kita istirahat di pos 5 aja. Kemudian nanti nggak tahu ya kita ngecamp di mana. Di pos 7 atau di pos 5 aja. Oke, tetap stay tune di channel Jalan Sendiri ID. Yuk. Ini masih ada penanda ya, jadi otomatis kita lanjut. Ini udah di jalur yang benar. Ini jalurnya sih ketara ya, cuman rumputnya aja yang lebih tinggi-tinggi. Jadi perlu kepekaan kalian ketika jalan. Dan ini landai kok, jalan sekitar 5 jam setengah. Dan ini ada tugu perbatasan ya. Sepertinya ini perbatasan apa ya? Gak ada tulisannya. Tapi kalau nggak salah ini perbatasan Banyumas sama Brebes. Oke, lanjut lagi. Wah, Edelweiss-nya makin banyak. Kuning, putih. Cantik banget. View-nya unreal banget. Di situ ada jalur, tapi kita sepertinya jalurnya yang kiri terus ya. Pos 5 guys, via baru. Pos 5 ya guys. Jalan 5 jam 30 menit. View-nya langsung belakang puncak Gunung Slamet, keren banget. Di sini ada hamparan Edelweiss yang lumayan banyak, berwarna putih. Dan sekarang sih masih jam 3:30 ya. Kurang tahu, mungkin rehat dulu di sini. Kemudian kita mutusin lanjut apa enggak.
Lanjut ya, pos 6 ya. Oke, siap. Besok insyaallah. Insyaallah. Nanti tak tunggu wis kalau summit. Oke, aku lanjut ya, pos 6 ya. Oke. Iya. Kita lanjut pos 6. Karena tenaga masih cukup banyak dan juga di pos 5 tadi kayaknya lokasinya nggak kondusif banget buat diriin tenda karena berangin banget. Jadi kita ngecamp di pos 6 atau pos 7. Ini treknya cenderung menurun ya guys. Dan kita ngelewatin hamparan Edelweiss yang sangat banyak sekali. Di sini juga banyak jalur yang sama. Kita nerabas hutan kayak gini. Aduh. Kita ketemu pos 5 Batara Guru. Sepertinya ini pos via jalur Batu Raden ya kayaknya. Dan arah kita jalan tadi tuh dari arah situ, berarti kita nanti besok lewat jalur yang arah sana. Ini agak membingungkan ya, jadi kalian hati-hati ketika ngelewatin jalur ini. Semoga aman jalurnya. Keren banget jalur pendakiannya, mantap banget. Asli keren banget asli. Jalurnya seperti ini ya guys, menuju pos 6. Gokil. Terabas rumputan ya. Masih aman sih ini perjalanan kita mendaki. Estimasi 1 jam. Ini kita udah jalan sekitar 30 menitan. Aman semoga. Mantap kali Samudra Awan. Di sini ada area lapang nih. Ini cukup buat 1 tenda. View-nya kayak gitu. Mungkin tidur sini aja apa ya nanti malam. Kayaknya keren juga ini. View-nya langsung itu. Mantap gila jalurnya, lewatin terowongan-terowongan kayak gini, tapi view-nya masih asik sih di atas sana. Terbuka pos 6 via baru, jalan sekitar 6 jam setengah, berarti setengah jam dari pos yang kelima. Puncaknya masih kelihatan seperti itu. Kalau ini sih kayaknya nggak rekomen ya buat ngecamp karena lumayan keterpa angin. Gimana ya? Apa di sana aja ya?
Oke, setelah mempertimbangkan kondisi fisik dan juga logistik juga, kita ngecamp di pos 7 aja sekalian biar lebih dekat ketika summit attack menuju ke puncak Gunung Slamet via Baru ini. Ini jalannya seperti ini guys, nerabas sangat rapat banget hutannya. Kalau kayak gini sih kita terlindung ya ketika jalan, nggak kena angin secara langsung, jadi otomatis aman lah ketika kita jalan. Dan ini jalurnya masih lumayan jelas, jadi nggak perlu khawatir. Sejauh ini kita jalan masih aman aja. Ini sekarang jam 5. Kalau menurut estimasi basecamp sih sekitar 1 jam lah nanti antara jarak antara pos 6 ke pos 7. Istirahat dulu guys. Udah jalan sekitar 20 menit dari pos 6 menuju ke pos 7. Jalurnya sih nggak begitu nanjak ya, cuman kayaknya ini oksigennya udah mulai menipis karena kita mungkin udah di ketinggian 2800-2900an sepertinya. Jadi seperti itulah, tubuh masih beradaptasi, jadi napas agak berat ya, tapi masih aman. Kalau semisal kalian nemuin kondisi kayak perjalanan saya sekarang, mungkin kalian harus bisa ya menakar seperti apa kemampuan kalian. Kalian bisa kuat sampai batas mana. Jadi so far ini masih belum keterlaluan sih kalau menurutku, aman-aman. Oke, kita lanjut lagi menuju ke pos 7. Tetap stay tune di channel Jalan Sendiri ID. Yuk. Masih banyak penanda plastik, jadi masih sesuai dengan jalur pendakian, masih aman. Fisik juga masih belum begitu kelelahan, jadi masih aman. Semoga aja estimasi yang diberikan basecamp akurat, jadi kita bisa tepat waktu sampai di pos yang ke-7. Ini ada penanda ya, aman jadi. Wah, sangat unreal sekali pemandangannya guys, sumpah. Nampaknya pos 7 masih jauh banget ya. Ini masih turun. Naik ya pos 7 tuh kalau gak salah di atas itu ya. Di atas semak-semak atas itu. Pos 7 itu. Semoga aja fisik kita masih kuat ya. Semoga aja. Ini pemandangannya sangat keren banget. Kalau semisal di sini ada areal terbuka gitu, pasti aku ngecamp sini deh. Ini cocok banget buat ngecamp. View-nya sangat cantik banget. Dan ini jalurnya datar banget. Jadi aman, insya Allah. Keren banget. Semakin dekat menuju puncak. Menuju Camp Bendera. Tanjakannya seperti itu ya guys, mantap jiwa. Jalan sekitar 30 menit dari pos 6 menuju pos 7.
Ini ada pos 4 ya guys. Pos 4. Sepertinya ini pos 4 via base camp lain. Di sini kayaknya juga agak kondusif ya baunya. Jadi kita lanjut aja menuju camp Bendera, tempat kita ngecamp nanti. Sekarang udah di tenda. Tadi jalan sekitar 7 jam 19 menit. Lumayan panjang ya perjalanannya sampai pos 7 ini. Menempuh jarak sekitar 19 kilo. Nggak tahu ini 19 kilo ini bener apa enggak. Tapi sejauh itu perjalanan kita sampai di sini. Oke. Mungkin kita agendanya masak-masak, kemudian makan, ngisi tenaga lagi, kemudian summit untuk esok hari. Oke, tetap stay tune di channel Jalan Sendiri ID. Yuk. Makan perbekalan dulu guys. Situasinya syahdu banget, pemandangan sunsetnya juga keren banget. Jadi hari ini kita fix sendirian di sini ya, di pos 7 karena gak ada orang lagi. Berarti tadi tuh rombongan yang duluan ngecamp-nya di Pelawangan, terus yang rombongan bareng aku ngecamp di pos 5 karena nggak kuat. Tadi aku sih mau ngecamp di pos 5 juga, tapi di sana tuh lokasinya nggak datar ya. Dan juga anginnya tuh kenceng banget. Begitupun di pos 6 tadi, lokasinya lumayan terbuka. Jadi lanjut aja. Ini sekarang ngecamp di pos 7. Dan lokasi lapangnya tuh lumayan banyak. Di bawah deket areal ngecamp ada. Kemudian ini aku tadi nyari tempat yang agak di atas, jadi terlindung juga. Kalau di atas terlindung karena di kanan kita ini ada pohon yang lumayan tinggi ya, jadi anginnya nggak langsung kena tenda kita. Kemudian malam ini bulan sabit, bulan sabitnya ada di sebelah sana, keren banget itu. Kemudian bintangnya juga berkelapan. Semoga aja nanti malam bisa dapat Milky Way. Kalau pengen. Oke. Mungkin nanti kita update lagi. Setelah kita sholat, terus ganti baju, istirahat, dan summit esok hari. Oke, tetap stay tune. Channel Jalan Sendiri ID. Yuk. Sekarang udah jam 5, kita siap-siap summit attack. Persiapan udah rampung dan kondisi badan juga udah enak, udah mulai adaptasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian sepertinya nanti sampai di puncak itu waktunya nggak lama ya, karena kita sekarang udah deket sama Pelawangan. Jadi kemungkinan besar summit attack pagi ini nggak akan selama ketika kita akan
naik dari base camp yang lain. Oke, ikuti terus perjalanan saya nanti sampai di puncak. Tetap stay tune di channel Jalan Sendiri ID. Yuk. Semoga acara summit attack pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berdoa dimulai. Oke, kita summit attack start pukul 5 pagi. Jalurnya seperti ini ya guys. Banyak penandanya. Ini ada penandanya juga nih. Rumput-rumputnya juga sama, masih sangat tinggi. Kita terabas-terabas kayak pas kemarin sore kita nanjak. Kita sebenarnya tinggal ngikutin ini aja sih, penanda ini. Dan di atas kayaknya udah banyak banget yang summit. Malah kebanyakan udah sampai atas. Oke, kita update lagi nanti ketika udah mau sampai di Pelawangan. Ternyata nggak jauh guys, cuman 5 menit kita udah sampai di Pelawangan ya. Lokasinya seperti ini. Nggak ada tempat camp. Yang tempat campnya tuh tadi di bawah sana. Nah itu berangin banget. Ini kita udah mulai masuk ke areal bebatuan ya. Seperti ini. Ini bebatuan keras, campur kerikil. Tapi padat, juga ditumbuhin sama edelweiss. Biasanya nanti juga ada pohon can tinggi juga biasanya. Ini jalurnya kayaknya bebas pilih. Tapi jangan ke arah kiri ya, di sini banyak ada jurang yang lumayan dalam. Jadi kita ikutin aja jalan kita buat sampai ke atas. Di sana udah mulai kelihatan sunrise-nya, dan di sana juga kelihatan puncaknya itu seperti itu. Mantap sih. Hari ini yang naik banyak banget. Dan ini cuacanya sangat berangin sekali. Jadi persiapan layering kalian harus bagus agar bisa menerabas cuaca seperti ini ya guys. Ini kita ketemu jalur dari base camp Permadi ya. Jadi nanti patokannya itu botol aqua 2 itu. Terus ada batu besar di sini. Mungkin nanti jangan sampai kelupaan karena belokan ini krusial. Kita dari arah sana tadi. Dari arah situ turun sampai di bendera sana. Sepertinya tenda kita juga tidak terlihat sama sekali ya. Dan ini puncak masih jauh, mungkin sekitar 40 menit sampai kalau kita jalannya cepat. Sekarang udah jalan 38 menitan. Fisiknya ketempa banget ya guys hari ini, karena kita itu ngelewatin jalan yang satu jalan sama base camp Gucci Permadi. Dan di bawah sana perpotongannya pun tadi aku udah nandain biar nggak kelewat ataupun malah turunnya nanti di Gucci Permadi ya. Ini tanjakannya selalu ekstrim banget. Dan seperti yang kalian lihat, pos 5 tuh ada di sana itu. Itu pos 5 itu yang ada tendanya.
berangin banget guys hari ini. Dan ini anginnya tuh kencang banget. Kalau pakaian kalian nggak proper mungkin kalian akan keserang udara dingin yang sangat ekstrim. Dan alhamdulillah hari ini cerah banget ya. Dari belakang cerah, dari sisi arah selatan juga cerah, timur, barat semuanya cerah. Alhamdulillah hari ini. Dan hari ini juga rame banget yang naik. Di atas banyak banget yang naik juga. Luar biasa sih hari ini. Sekarang udah jalan 1 jam dari pos 7. Dan ini udah ketemu sama jalur dari Permadi Guci. Ini juga udah nemu tanjakan yang ada talinya ya. Seperti ini tanjakan tali. Oke, nikmati terus perjalanan kita sampai nanti di atas sana, di puncak tertingginya Gunung Slamet via Baru. Tetap stay tune di channel Jalan Sendiri ID. Yuk. Batu. Oke. Batu kayak gini bisa sewaktu-waktu jatuh ya, jadi hati-hati. Bentar lagi kita sampai di puncak ya guys. Ini talinya sepertinya ditambah banyak, belakang makin kayak gitu. Mantap sih ini. Keren. Di bawah seperti itu ya anginnya. Keren. Sekarang udah jalan sekitar 1 jam 11 menit menuju ke puncak tertingginya. Sepertinya bentar lagi sampai. Karena nggak jauh lagi. Mungkin sekitar 20 menit kita udah sampai di puncak. Dan ini bau belerangnya tuh sangat kerasa sekali ya. Beda banget. Karena kita deket sama kawah yang ada di sana. Mungkin kita kebut lagi terus kita update lagi nanti sampai di atas sana. Sepertinya di atas tuh gas belerangnya naik ya. Kita mungkin nunggu dulu sampai gasnya itu habis. Terus kita nanti langsung aja lanjut ketika belerangnya itu udah mulai naik aja. Batu.
Puncak Gunung Slamet. Puncak Slamet. Selamat. Jalan sekitar 1 jam 30 menit sampai di Puncak Salam. Dan ini asap belerangnya sangat pekat banget ya. Jadi kita mau pindah lagi ke puncak yang tertingginya, Puncak Surono. Oke, kita lanjut menuju ke Puncak Surono. Waduh. Pindah guys. Puncak Salam ya. Kita mau pindah ke Puncak Surono. Sunrise-nya hari ini sebenarnya cantik banget ya teman-teman, tapi karena ketutup sama asap belerang, jadi kita mau lanjut aja langsung menuju ke puncak yang satunya lagi, Puncak Surono. Oke, mari. Sekedar informasi tambahan untuk menghalau pekatnya gas belerang tadi, kalian bisa membasahi buff kalian pakai air. Itu nanti gas belerangnya akan ketangkap sama partikel-partikel air yang ada di buff kalian. Jadi meskipun masih tercium baunya, tapi nanti gas beracunnya itu akan tertangkap sama air yang kita oleskan di buff tersebut. Ngeri juga ini. Puncaknya masih jauh banget nih guys, sangat jauh puncaknya posisinya. Dan ini nanjak terjal, tapi view kanan kirinya bisa dilihat seperti itu ya. Keren banget. Sana ada Samudra Awan, sana arah kita naik. Kemudian di sana Puncak Salam, kemudian ini kaldera Gunung Slamet. Tapi anginnya ini udah nggak begitu kencang seperti tadi ya di sini, karena tertutup sama tebing-tebing ini. Aman sih harusnya. Kita akan bawa kalian ikut jalan menuju ke Puncak Surono. Jalannya lumayan terjal ya. Hati-hati. Mari. Ada ya. Yuk. Detik-detik menuju Puncak Surono ya guys.
2 jam kita jalan sampai di Puncak Pahlawan, Puncak Sorono, puncak tertinggi Gunung Slamet. Di sini cuacanya lagi berangin banget. Tapi aman sih. Cuman belerangnya kadang sesekali naik tapi langsung hilang aja. Jadi nggak begitu berbahaya. Di sini lumayan ramai banget hari ini. Sekarang kita menuju ke puncak yang satunya ya guys. Meskipun gitu cuacanya hari ini lagi nggak kondusif banget. Anginnya kencang dan juga asap belerang dari Kawah Slamet sesekali menerpa kita ketika kita jalan. Tapi sejauh ini sih aman ya, karena kita basahin buff kita ketika kita naik. Ternyata ini semakin cahaya mataharinya semakin naik, kabut belerangnya juga semakin berkurang ya. Mungkin setiap dia keluar langsung menguap, jadi nggak terlalu banyak, nggak seperti pas dingin tadi. Oke, mungkin kita lanjut lagi menuju puncak tertingginya. Yuk, tetap stay tune di channel Jalan Sendiri ID. Yuk. Sekitar 20 menit kita sampai di puncak yang paling dekat dengan kawah. Di sini bisa dilihat kalderanya sangat luas sekali dan sesekali juga awan dari kawahnya itu mengeluarkan asap belerang yang lumayan pekat. Tapi sekarang udah mulai berkurang ya, nggak seperti pas tadi pagi. Mungkin karena ada matahari yang lumayan tinggi, jadi ketika asapnya akan terbawa angin dia menguap terlebih dahulu. Mungkin sampai di sini perjalanan Jalan Sendiri ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di perjalanan Jalan Sendiri ID yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Ini mata airnya di sini. Itu jalurnya lewat sini. Aduh, ngeri juga ini. Turunnya gimana ini? Sumber airnya tuh ada di atas sana ya. Jadi kalian naik dulu ke sini terus ke atas sana.